Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang besaran. Oke, besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Umumnya, setiap besaran memiliki yang namanya satuan. Nah, satuan itu apa? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Misalnya kita mengukur panjang suatu meja dan hasilnya ada 150. Maka angka 150 itu belum jelas karena belum ada satuannya. Maka untuk menyatakan hasil pengukuran diperlukan satuan. Misalnya panjang semua meja 150 cm. Cm itulah sebagai satuan. Oke, jadi besaran umumnya memiliki satuan. Namun, pada materi nanti ya kita akan mempelajari beberapa besaran yang tidak memiliki satuan. Misalnya keuntungan mekanis. Itu besaran tapi tidak memiliki satuan. Contoh lainnya adalah indeks bias. Dia juga besaran yang tidak memiliki satuan. Oke, besaran di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Oke, di video kali ini kita batasi hanya membahas tentang besaran pokok. Untuk besaran turunan nanti akan dibahas di video selanjutnya. Oke, kita lihat di sini besaran pokok hanya ada 7. Apakah saja itu? Oke, yang pertama adalah panjang, kedua massa, ketiga suhu, keempat arus listrik, kelima waktu, keenam intensitas cahaya, ketujuh jumlah zat. Oke, jadi besaran pokok hanya ada 7 ini. Jadi kita nggak perlu hafal besaran-besaran turunan karena akan sangat banyak sekali. Kita perlu hafal 7 besaran pokok ini aja. Selain ke-7 ini adalah besaran turunan, ya. Dimulai dari panjang, massa, suhu, arus listrik, waktu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini adalah ke-7 besaran pokok. Dan gimana nih cara bisa ngehafal 7 besaran pokok ini? Ada salah satu trik, kita bisa pakai singkatan huruf-huruf depannya. Tapi kita pakai huruf-huruf depannya itu kita baca dari bawah. JIWASMP atau bisa kita baca jiwa SMP. J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Itu salah satu trik untuk kita bisa menghafal ke-7 besaran pokok. Oke, kita bahas selanjutnya. Oke, di panjang kadang ada istilah-istilah yang berbeda. Misalnya lebar, tinggi, jarak. Padahal kalau misalnya kita ukur lebar, sebenarnya yang diukur adalah panjangnya. Kita ukur tinggi, yang sebenarnya kita ukur juga panjangnya. Jarak juga kita ukur panjangnya. Atau misalnya besar-besar lain seperti kedalaman atau perpindahan, itu semua adalah panjang, gitu ya. Jadi nemu lebar, tinggi, jarak, perpindahan, kedalaman atau yang sejenisnya, maka itu sama dengan panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Oke, kemudian massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Ya, jadi ada perbedaan sedikit. Mungkin kalau misalnya kita pakai kilogram itu dalam kehidupan sehari-hari memakai kata berat. Padahal kalau dalam fisika, berat itu satuannya bukan kilogram tapi newton. Hanya karena sudah terbiasa di kehidupan sehari-hari, maka kita memakai massa satuan kilogram, gitu ya. Oke, suhu satuannya adalah Kelvin. Arus listrik satuannya adalah ampere, waktu satuannya adalah second, intensitas cahaya satuannya adalah kandela, jumlah zat satuannya adalah mol. Ya, oke, ini jadi besaran dan juga satuan-satuan internasionalnya. Oke, yang kita akan bahas selanjutnya adalah apakah ada satuan lain selain satuan internasional ini dan juga apa alat ukur masing-masing besaran pokok ini. Oke, tapi di video ini kita batasi sampai 5 aja. Karena untuk materi SMP kita hanya bahas 5 besaran pokok ini, yaitu panjang, massa, suhu, arus listrik, dan waktu.
Oke, kita mulai bahasan tentang besaran pokok pertama itu tentang panjang. Panjang tadi satuan internasional adalah meter. Oke, mungkin pernah kita lihat tangga satuan seperti ini. Dulu waktu kamu SD pasti pernah belajar ini ya, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Oke, kalau misalnya naik maka dibagi 10, kalau turun dikali 10. Oke, apakah hanya ada 7 besar ini saja? Ternyata tidak. Di bawah milimeter ada lagi satuannya. Apa aja di bawah milimeter? Ternyata ada namanya di sini mikrometer, kemudian nanometer, terakhir adalah pikometer. Oke, kalau ini dari ketujuh ini kilometer sampai milimeter, naik bagi 10, turun kali 10. Sedangkan kalau dari milimeter ke mikro, mikro ke nano, nano ke piko, itu sekali naik adalah dibagi 1000, sekali turun adalah dikali 1000. Jadi perbedaannya di situ, ya. Oke, apakah ada satuan lain selain ini? Ada. Contohnya di sini ada 1 inci. 1 inci adalah 2,54 cm. Biasanya kalau kamu membeli barang-barang elektronik, misalnya lebar layar TV atau layar handphone, biasanya memakai satuan inci. Nah, 1 inci itu adalah 2,54 cm. Oke, satuan lainnya ada satuan kaki. 1 kaki adalah 30,48 cm. Kemudian 1 mil 1609,34 meter. Kemudian 1 yard 0,9144 meter. Kemudian di sini ada 1 SA atau satuan astronomi. Satuan astronomi ini sebesar ini 149 miliar 598.550.000 meter. Nah, satuan astronomi ini apa? Satuan astronomi itu adalah jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Sebesar ini, hampir kurang lebih 150 miliar meter. Oke, ada lagi satuan namanya 1 tahun cahaya, sangat besar sekali di sini. Ya. Oke, jadi ini satuan yang besar, ada satuan astronomi dan satuan cahaya, ada satuan yang sangat kecil yaitu mikro, nano, dan piko. Biasanya satuan-satuan kecil ini untuk dalam ilmu biologi biasanya dipakai untuk ukuran-ukuran benda-benda kecil, makhluk-makhluk hidup kecil seperti bakteri atau lain sebagainya, benda-benda kecil. Sedangkan dalam fisika, contohnya penggunaan satuan nanometer biasa digunakan untuk satuan panjang gelombang. Oke, sedangkan satuan yang besar sini, misalnya satu satuan astronomi, biasa dipakai untuk jarak antar planet. Bisa kita memakai satuan astronomi. Sedangkan 1 tahun cahaya ini, ya, satuan tahun cahaya ini biasanya dipakai untuk mengukur jarak antar galaksi karena jaraknya sangat jauh. Oke, ini jadi satuan-satuan panjang yang bisa kita pelajari. Gimana alat ukur panjang apa saja? Oke, pertama di sini ada penggaris yang biasa kamu gunakan sehari-hari. Ada lagi jangka sorong, ada lagi mikrometerskop. Oke, untuk cara penggunaan alat-alat ukur ini akan dibahas di video selanjutnya. Oke, besaran kedua adalah massa. Massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Apakah ada satuan lain? Sama seperti panjang tadi. Ada tangga satuan seperti ini ya, dari kilogram sampai miligram. Aturannya pun sama. Naik 1 dibagi 10, turun 1 dikali 10. Apakah ada satuan lainnya? Ada. Contohnya di sini ada satuan ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Kemudian ada satuan ons. 1 ons itu adalah 100 gram. Ada lagi 1 kuintal 100 kg. Kemudian 1 pon itu adalah 0,454 kg. Ini beberapa satuan dari massa. Oke. Kemudian alat ukur massa apa? Alat ukur massa biasa sebut timbangan atau nama lainnya adalah neraca. Oke, di sini ada nama neraca Ohaus atau ada lagi neraca lengan. Yang biasanya dipakai di warung-warung, kita makin neraca lengan. Kalau neraca Ohaus biasanya dipakai di laboratorium, gitu ya. Ada lagi sebenarnya neraca-neraca lain seperti neraca digital, gitu ya. Neraca-neraca banyak jenisnya. Tapi ada lagi nanti ada namanya neraca pegas. Neraca pegas bukan buat ukur massa, tapi ngukur gaya atau berat, ya. Di kalau neraca lain ini ngukur massa, kecuali neraca pegas itu untuk ngukur gaya atau berat. Oke, besaran pokok yang ketiga adalah suhu.
Suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Satuan-satuan lain dari suhu ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Ini alat ukurnya adalah termometer. Oke, untuk satuan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dibahas di kelas 7 semester 1 di materi-materi akhir tentang suhu, dibahas tentang bagaimana cara mengkonversi satuan-satuan suhu ini. Oke, besaran pokok yang keempat adalah arus listrik. Satuan internasionalnya adalah ampere. Alat ukurnya adalah ampere meter. Oke, besaran pokok selanjutnya adalah waktu. Satuan internasionalnya adalah second. Satuan-satuan lain yang biasa kita pakai satuan menit, ya 1 menit adalah 60 second atau 60 detik. 1 jam itu adalah 60 menit atau 3600 second. 1 hari sama dengan 24 jam sama dengan 1440 menit sama dengan 86.400 second. Oke, ini satuan-satuan waktu. Alat ukur waktu itu apa? Namanya adalah stopwatch. Ada yang berbentuk digital, ada yang berbentuk analog seperti ini. Oke, untuk digital mungkin kamu tidak punya alat yang seperti ini, tapi kalau kamu punya handphone, biasanya di handphone sudah tersedia stopwatch digital itu. Oke, demikian materi tentang besaran, khususnya di materi besaran pokok. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.